memelihara akhlak yang tentunya yang memelihara yang harus dipelihara itu adalah al-akhlakul karimah. Di mana al-akhlakul karimah ini adalah hasil akhir. Ya, al-akhlakul karimah itu adalah hasil akhir atau buah dari pengamalan itu ajaran Islam secara konsisten. Jadi awalnya mesti demikian, berarti diawali dengan mengamalkan ajaran Islam. Nah, diamalkan secara konsisten hingga ajaran Islam itu meresap, melekat, mendarah daging di dalam diri. Nah, hasilnya, buahnya itulah al-akhlakul karimah. Nah, setelah berbuah al-akhlakul karimah tetap harus dipelihara. Tidak bisa dibiarkan, apa mungkin berubah gitunya, apa mungkin berubah itu setelah demikian ya, setelah membiasakan mengamalkan ajaran Islam, diamalkan secara konsisten, kemudian ya sampailah gitu pada hasil akhirnya, yaitu berakhlakul karimah. Nah, apa kalau sudah seperti ini masih bisa berubah? Masih bisa apa namanya ya berubah itu menjadi, kalau berubah artinya dari al-akhlakul karimah itu kan yang baik, berubah, kalau berubah menjadi buruk berarti ya tidak mustahil jawabannya. Apa mungkin itu ya kalau seseorang sudah mencapai apa yang disebut al-akhlakul karimah itu berubah? Tidak mustahil. Di antaranya nih ya, kalau kita melihat satu hadis yang ini nih, ada seseorang, ini kurang lebih maknanya demikian ya, hadisnya. Ada seseorang yang apa namanya seumur hidupnya mungkinlahnya, ada seseorang yang beramal dengan amalan-amalan penghuni neraka. Artinya kedurhakaan ya yang dilakukannya, ya hidupnya hidup durhaka lah, itu hidupnya durhaka. Tapi ketika satu apa namanya satu langkah lagi ya menuju neraka, karena ini kan apa namanya hidup durhaka gitu, manusia ini ada orang yang hidup durhaka, tapi ketika satu langkah lagi menuju neraka dia berubah, dia beramal amalan penghuni surga dan kemudian ke surga. Nah, dan sebaliknya ada orang yang soleh, tapi ketika satu langkah lagi menuju surga dia berubah menjadi durhaka, maka mengamalkan amalan-amalan penghuni neraka, dia masuk neraka. Nah, makanya artinya ya al-akhlakul karimahnya harus dikejar gitu, diraih, didapatkan. Ya, al-akhlakul karimahnya harus diraih, dikejar, raih, dapatkan, miliki gitu al-akhlakul karimah. Nah, cara memiliki al-akhlakul karimah itu adalah yang tadi, amalkan ajaran Islam itu secara konsisten. Nah, mengamalkan ajaran Islam secara konsisten itu buahnya itu adalah al-akhlakul karimah. Nah, al-akhlakul karimah itu adalah surga lah gitu, pintu surga al-akhlakul karimah. Nah, makanya jadi pantas kalau al-akhlakul karimah itu harus dipelihara, harus dijaga. Nah, di antara hal penting ya, di antara hal penting yang tadi mengganggu, yang bisa merusak al-akhlakul karimah,
yang sudah dimiliki itu adalah penyakit hati. Nah, penyakit hati itu ada yang ya, apa namanya, penyakit hatinya banyak dan karakter penyakit hati beda-beda. Cara penyembuhannya juga beda-beda, tapi bahayanya sama semuanya. Tapi bahaya penyakit hati semuanya sama. Nah, di antara yang merusak bahkan bisa sampai menghancurkan al-akhlakul karimah itu penyakit hati. Nah, penyakit hati itu ya, jumlahnya banyak, punya karakter gitu, punya karakter penyakit masing-masing, sehingga penyembuhannya juga dengan cara masing-masing. Gak bisa satu apa namanya satu obat untuk segala penyakit, tuh nggak ada yang demikian. Ya, dengan karakternya masing-masing. Ada yang seperti ini nih, misalnya ya ada memang penyakit hati yang ada di dalam hati, ada juga yang sebetulnya nih, sebutlah hati seseorang itu bersih dari penyakit hati, tapi sekali waktu oleh setan dimasukkan lagi, jadi ada lagi padahal sudah bersih. Ya, ada yang padahal atau seseorang itu ya bersih itu dari penyakit hati, dari satu lah, bukan seluruhnya, dari satu penyakit hati. Di dalam hatinya tidak ada penyakit hati, tapi kemudian oleh setan dilemparkan, dimasukkan ke dalam hatinya, ada lagi, berarti muncul lagi penyakit hatinya. Nah, yang seperti ini misalnya ujub, ria misalnya ya. Orang yang paham misalnya ya, orang yang tahu, yang paham tentang ria, bahayanya apa, dosanya seperti apa ya, sehingga nggak ada gitu ya. Tidak ada ria di dalam hatinya, dibuang itulah ria itu, dia jauhi ria. Nah, sekali waktu, sebutlah sekali waktu pada satu peristiwa muncul tiba-tiba riaknya itu muncul. Ya, pada apa satu waktunya, pada peristiwa tertentu riaknya itu bisa muncul. Nah, itu dilemparkan, dimasukkan oleh setan ke dalam hatinya. Nah, kemunculan, kenapa tiba-tiba, kata-katanya, kenapa tiba-tiba muncul lagi ria, padahal sebelumnya sudah tahu, sudah bersih dari penyakit hati, dari ria tersebut. Tapi sekali waktu pada peristiwa tertentu muncul dengan tiba-tiba. Nah, itu dimasukkan oleh setan ke dalam hatinya. Nah, maka kemunculan awal keberadaan ria di dalam hati itu belum menjadi dosa, karena itu pekerjaan setan. Setan yang melakukan, yaitu setan yang memasukkan ria ke dalam hati. Bagi orangnya belum menjadi dosa. Kalau dia buru-buru sadar, kemudian buang, bersih, berarti aman dari penyakit hatinya. Tapi kalau riaknya itu terus saja disimpan di dalam hatinya, yang asalnya pekerjaan setan, yang asalnya setan yang melakukan, selanjutnya hati kita lah yang menyimpannya. Nah, itu jadi dosa. Tapi pada peristiwa lain gitu, di waktu yang lain nggak ada ria. Pada waktu kejadian tertentu tah riaknya muncul. Ketika ada kejadian apa pada waktu yang lain, di kesempatan yang lain, enggak ada ria. Nah, tentunya dia nih, tentunya kalau kita lihat semacam ini, semacam
Umar bin Khattab ya, yang ini nih, yang oleh Rasulullah SAW disebutkan demikian. Kalau Umar bin Khattab berjalan di sebuah lorong ya, yang ya sempit lah gitu ya. Lalu setan datang dari arah yang berlawanan, artinya berjalan di gang yang sama, setan datang dari arah yang berlawanan, maka setan yang akan lari. Nah, ini menunjukkan Umar bin Khattab itu sudah tidak mempan digoda setan. Ketika setan melemparkan ria misalnya, Umar bin Khattab melakukan satu ibadah. Nah, di situ sangat mungkin dalam melaksanakan ibadah yang misalnya ini yang dikerjakan di hadapan orang banyak. Nah, atau nggak mau banyak mau sedikit, artinya ada ibadah yang dilakukan dan orang lain tahu, orang lain melihat. Nah, di situ setan bisa memunculkan ria, setan bisa memasukkan ria ke dalam hati. Nah, kalau Umar bin Khattab itu sudah mental, sudah nggak bisa masuk. Tadi hanya gambaran dari Rasulullah SAW. Kalau Umar bin Khattab itu tidak, gambarannya Umar bin Khattab berjalan di sebuah lorong atau gang, lalu setan datang dari arah berlawanan, maka setan yang lari. Nah, itu gambaran dari Rasulullah SAW betapa iman Umar bin Khattab itu sudah bulat sempurna, mengisi seluruh hatinya, sehingga hati Umar bin Khattab itu tidak ada ruang lagi untuk setan. Nah, hatinya itu penuh ya dengan iman sempurna, itulah iman Umar bin Khattab itu sempurna. Hati Umar bin Khattab itu seluruhnya terisi oleh iman, sehingga nggak ada tempat untuk setan melemparkan apapun gitu ya, melemparkan apapun. Gak akan ada yang masuk ke dalam hati Umar bin Khattab, mental semuanya. Nah, kalau sudah seperti itu, hanya sangat sulit artinya ya setan. Nah, itu yang disebut setan merasa putus asa. Nah, kembali ke sini nih ya, itu salah satu hal terpenting ya, dari bukan hanya setelah mendapatkan al-akhlakul karimah, selama proses untuk mendapatkan al-akhlakul karimah. Nah, proses untuk mendapatkan al-akhlakul karimah itu akan dengan cara berusaha secara maksimal mengamalkan ajaran Islam. Nah, dalam usaha mengamalkannya ini pun setan juga sudah mulai menghalangi, merusak dan sebagainya. Nah, ini penyakit hati yang ke-15 nih ya, masih penyakit hati yang ke-15. Mana nih ininya, sebentar nih. Ya, masih yang ke-15, yaitu tentang godob. Bagian ilaju tahawur. Ilaju tahawur ya, mengobati tahawur. Tahawur itu adalah godob yang salah tentunya ya. Tahawur itu
berani melakukan tanpa perhitungan. Nah, gitulah. Ya, berani melakukan tanpa perhitungan, tanpa pemikiran. Dan ini sesuatu yang apa namanya ya? Salah besar. Ini salah besar nih. Apalagi kalau yang dilakukannya itu urusan agama. Kalau urusan agama justru harus penuh pertimbangan. Harus dipikir secara matang. Ya, kalau urusan agama justru demikian ya. Harus penuh perhitungan, harus di apa namanya di penuh perhitungan, dipikir secara matang. Karena urusan agama itu urusannya sampai ke akhirat. Kalau urusan agama itu urusannya sampai ke akhirat. Nah, tahawur ini orangnya ya kalau mau sebut orang-orang lah. Tahawur itu adalah berani melakukan tanpa pertimbangan yang matang. Ya, berani melakukan itu tanpa dipikir, jadi timbang-timbang dengan akal yang sehat. Nah, ini jadi penyakit hatinya. Yang demikian, yang seperti ini jadi penyakit hati nih. Ya, kalau melakukan sesuatu itunya tanpa pemikiran, tanpa pertimbangan yang benar, namanya tahawur. Terutama kalau berani melakukan berani melakukan tanpa pertimbangan, tanpa pemikiran itu hal-hal yang berkaitan dengan agama atau hal-hal yang melanggar aturan agama. Ini penyakit. Ini penyakit ya, sebagai penyakit hati kan ya. Namanya tahawur. Nah, mengobatinya satu, mengobati dengan ilmu. Yang satu mengobati dengan ilmu. Tahawur itu bisa diobati, artinya nih mengobatinya dengan ilmu. Nah, seperti ini nih kemarinnya uraiannya. Nah, yang pertama mengobati tahawur. Sekali lagi nih ya, tahawur itu adalah itu, tahawur itu berani melakukan sesuatu yang jelas-jelas itu melanggar aturan agama. Jadi berani berbuat dosa, berarti intinya demikiannya. Berani berbuat dosa. Disebut berani berbuat dosa itu artinya tahu itu dosa, tapi dia berani melakukannya. Nah, atau melakukan sesuatu yang tanpa pertimbangan, tanpa pemikiran yang matang. Nah, yang pertama nih, mengobati hal seperti itu secara ilmu ya. Yang pertama adalah mengetahui keburukannya. Nah, ini kan susah nih kalau harus mengetahui bukannya. Ya, apalagi yang tadi sebetulnya keburukannya sudah jelas ya. Apa sih keburukannya? Apa keburukannya kalau berani melakukan sesuatu yang jelas itu bertentangan itu dengan agama? Melakukan sesuatu yang bertentangan atau melanggar artinya kan bertentangan agama, melanggar apa yang ditetapkan oleh agama, oleh ajaran Islam. Apa sih keburukannya?
Ya keburukannya adalah disebut yang demikian itu kan disebutannya itu berarti berbuat dosa, itu berarti berbuat maksiat dan tidak ada balasan dari Allah untuk hal seperti itu kecuali azab, kecuali siksa dari Allah. Nah, dan sebaliknya mengetahui memahami manfaat dari menahan diri dari hal seperti itu. Kalau menahan diri justru kan disitulah terdapat kebaikannya. Ya, menahan diri dari melakukan hal tersebut, nah di situ terdapat kebaikannya. Nah, adapun keburukannya, yang pertama ini yang kemarin ya, ifsadu ra'si ta'ati wa huwal iman. Melakukan yang demikian, berani melakukan sesuatu yang jelas-jelas bertentangan dengan ajaran Islam, atau melakukan sesuatu yang dilarang oleh Islam. Nah, keburukannya adalah ifsadu ra'si ta'ah, itu merusak asas ketaatan. Ya, merusak asas ketaatan, yaitu iman. Nah, artinya begini nih. Kalau seorang mukmin apabila sering melakukan perbuatan dosa, itu imannya akan rusak. Kalau dihitung kadarnya, kadar imannya itu akan turun, keimanannya akan semakin lemah. Sekali lagi nih ya, ifsadu ra'si ta'ah. Karena ini kan tahawur itu maknanya, sekali lagi nih ya, biar nampak alurnya sekarang nih. Tahawur itu adalah rasa nih ya, berani. Kan tahawur itu demikiannya, berani melakukan sesuatu yang dilarang oleh Islam, atau berani melakukan sesuatunya itu karena kurang atau tidak menimang-nimang dulu, tidak dipikirkan dulu secara matang. Kalau yang demikian kan biasanya orang yang berpikiran pendek, alah aku bangke lah biasa nama. Kalau karena itulah, aku bangke lah. Disebut dosa ge, akan bae dosa malah biar saya yang nanggung. Nah, padahal seperti ini masalahnya. Keburukan dari hal tersebut adalah satu, merusak asas ketaatan, yaitu iman. Nah, boleh jadi bukan hanya ini nantinya ya, bukan hanya ini. Kalau dimunculkan secara umum, maknanya menjadi berbuat dosa itu merusak iman. Kalau semakin sering, semakin banyak melakukan perbuatan dosa, maka iman itu akan semakin turun. Karena ini dirusak ya. Ifsadu ra'si ta'ah, merusak asas keimanan. Tapi yang demikian kan bukan hanya penyakit hati yang ini, semuanya juga sama. Perbuatan dosa itu merusak iman. Yang kedua nih, yang berikutnya nih. Ini yang kemarin juga belum selesai nih ya. Akibat buruk. Ya, akibat buruk dari tahawur. Ini harus diketahui ya. Karena ini cara untuk mengobati tahawurnya, cara untuk mengobati tahawur itu penyakit hati yang barusan.
yaitu berani melakukan sesuatu yang dilarang oleh Islam. Karena itu buruk ya. Nah, rasa beraninya itu penyakit hati. Padahal orang yang berani juga belum tentu melakukan. Orang yang berani misalnya, kamu berani gak melakukan ini? Yang ditanya itu perbuatan dosa. Orang itu menjawab berani. Di dalam hatinya ada rasa seperti itu. Dia berani melakukan sesuatu yang dilarang oleh Islam. Belum tentu melakukan. Meskipun tidak melakukan, rasa berani di dalam hatinya itu sudah menjadi dosa. Karena mestinya sebaliknya. Seharusnya sebaliknya. Berarti di dalam hati itu harus tertanam, harus ditanamkan di dalam hati kebalikannya, yaitu rasa takut kalau melanggar, belum tentu melakukan. Karena kalau di dalam hatinya tertanam rasa takut melanggar, artinya dia akan menjauhi. Tapi kalau di dalam hatinya ada rasa berani melanggar, nah itu cenderung melakukan pelanggaran. Belum tentu jika dia melakukan atau enggak. Kalau kemudian melakukan, beda lagi dosanya. Penyakit hati nama beraninya, berani melakukan, nah itu penyakit hati dan itu sudah jadi dosa. Melakukan enggak? Belum tentu. Kalau kemudian melakukan, tambah lagi dosanya, beda lagi dosanya. Yang satu dosa karena berani di dalam hatinya, yang kedua buktinya dia melakukan apa yang ada di dalam hatinya, berani melanggar. Dua dosanya, satu dosa berani di dalam hatinya, dua kalau itu dilakukan. Nah, kemarin sampai di sininya Rasulullah SAW bersabda, al-ghadabu yufsidul imana kama yufsidus sobirul asala. Ini kan ini hadisnya nih ya, hadis riwayat Al-Baihaqi dan At-Tabrani. Ini jelas nih, redaksinya pun sudah sangat terang benderang lah. Al-ghadabu yufsidul iman. Godob itu merusak iman. Tentu godobnya kan godob yang salah ya. Godob yang salah itu ada jubun, ada tahawur. Ini sekarang bagian tahawur ya. Godob yang salah itu ada jubun, ada tahawur. Ini dua-duanya salah nih. Nah, godob itu merusak iman. Al-godobu yufsidul iman. Kama yufsidus sobirul asala. Sebagaimana jadam merusak madu. Ya, jadam itu apa namanya, getah pohon yang suka dijadikan obat sih. Rasanya sangat pahit. Sementara madu kan manis. Kalau di hadis lain Rasulullah SAW membandingkan seperti ini, seperti cuka merusak madu. Nah, kalau di sini jadam yang dipakainya as-sobirul asala. Kama yufsidus sobirul asala. Nah, yang dimaksud godob di sini fimalayan bagi syar'an, yaitu godob berani pada melakukan sesuatu yang menurut syariat, menurut Islam itu tidak pantas, apalagi kalau yang menurut Islam itu haram lah gitu. Kalau menurut Islam itu haram. Bahkan urusan muruah hanya sebutnya ya, terlalu tinggi sih kalau menyebut muruah deh. Ya, bahkan urusan muruah saja, urusan yang bukan dosa tapi jelek. Nah, berani melakukannya ya. Yang disebut godob, beraninya melakukan itu yaitu fimalayan bagi syar'an. Bahwa at-tahawur la ala aslil godob, bukan marah secara umum. Karena kalau secara apa namanya,
Kalau secara terjemah harfiah mah godob itu marah, murka. Nah, di sini godob itu merusak iman, marah itu merusak iman. Nah, bukan marah secara umum. Jadi disebutnya tidak boleh marah. Salah kalau marah. Malah ada yang wajib marah. Terbaliknya malah ada yang wajib marah. Seperti Rasulullah SAW itu marah besar, bahkan bukan hanya sekedar marah. Rasulullah SAW itu marah besar apabila melihat hak Allah dilanggar. Rasulullah SAW itu marah besar apabila melihat hak Allah dilanggar. Jadi bukan tidak boleh marah. Marah yang mana? Marah yang seperti apa? Nah, yang tidak boleh itu seperti ini. Marah dalam arti, berartinya marah dengan arti, marah dengan makna berani melakukan apa yang dinyatakan haram, dinyatakan salah, apa yang dilarang oleh Islam. Itu secara bahasa Arab itu disebut godob juga. Tapi ini godob yang salah. Kalau di sini artinya godob di sini bukan marah, tapi godob di sini kalau bahasa Arab lain gitu sinonimnya itu at-tahamur. Godob dalam arti godob dengan makna berani melakukan yang salah, berani melakukan yang dilarang oleh Islam. Nah, berani di situ salah. Salah artinya tidak boleh berani di situ. Nah, adapun kalau godob secara umum dengan arti marah itu tergantung Rasulullah SAW ya. Rasulullah SAW marah, bahkan marah besar apabila melihat hak Allah dilanggar. Nah, bahkan nih di dalam sebuah hadis ini diriwayatkan karena ini hadis riwayat Ibnu Hibban dan Al-Hakim nih. Karena sallallahu alaihi wasallam iza khotoba ihmarat ainahu. Rasulullah SAW itu apabila khutbah matanya sampai merah. Kebayang nih ya, Rasulullah itu khutbahnya berapi-api, sebutannya berapi-api seperti apa Rasulullah khutbahnya sampai matanya memerah. Karena Nabi SAW itu iza khotoba apabila khutbah ihmarat ainahu kedua matanya memerah wa ala sautuhu dan suaranya tinggi. Apanya ya suaranya tinggi itunya, suaranya keras tegas itu suaranya. Wastadda godobuhu. Nah, di sini kata godob nih. Wastadda godobuhu. Dan godobnya meninggi, menguat. Apa cobanya di sininya godob di sini kalau diterjemahnya apa nih ya? Rasa apa namanya ya? Susah nih menerjemahnya nih. Rasulullah SAW itu apabila khutbah kedua matanya memerah, volume gitunya, volume suaranya tinggi. Kemudian wastada godobuhu. Kalau di sini kan semangatnya berarti nih maknanya nih semangatnya sangat nampak gitunya, bahasa kitanya dengan semangat yang berkobar. Nah, semangatnya khutbah itu sangat nampak. Ka'annahu munziru jaisin, seperti seorang dan perang yang sedang memberikan komando pasukannya. Yaqulu sabbahakum wa massakum. Ya Rasulullah SAW bersabda, ya saya baca ya. Sabbahakum wa massakum. Di sini ini sesuai dengan apa namanya tadinya, dengan
dengan nada suaranya yang tinggi, dengan semangatnya yang berkobar, matanya sampai memerah. Artinya ini di sini betul-betul apa namanya, Rasulullah itu khutbahnya itu berapi-api dengan semangat yang tinggi, semangat yang berkobar, seperti seorang panglima perang itu yang sedang memberikan arahan kepada bawahannya. Nah, Rasulullah SAW mengatakan seperti ini, sabahakum wa masakum, itu artinya pagi dan sore. Nah, dalam hal ini, di dalam hadis ini, Rasulullah dengan semangat berapi-api seperti itu mengingatkan untuk beramal, baik pagi ataupun sore. Ini yang kemarin nih, yang maknanya yang ini nih, dari hadis yang ini. Minta tolonglah kalian kepada berjalan di pagi hari, berjalan di sore hari, dan sedikit waktu di malam hari. Ternyata itu kan maknanya ungkapan, bukan makna sebenarnya. Minta tolong di pagi hari, minta tolong di sore hari, kemudian sedikit waktu di malam hari. Ternyata ini maksudnya adalah konsisten dalam beramal, baik pagi ataupun sore ataupun malam. Nah, minta tolonglah kepada konsisten dalam beramal. Ya, kerjakan dengan kesungguhan, kerjakan dengan maksimal di saat kamu sehat, di saat hati kamu tentram, badan kamu sehat, kemudian pikiran jadi tidak banyak pikiran, itulah tidak banyak pikiran, hati dan pikiran tentram, badannya sehat. Maksimalkan untuk ibadah dalam kondisi demikian. Ya, maksimalkan kondisi seperti itu untuk beribadah. Nah, minta tolong kepada hal seperti itu, nanti akan menjadi terbiasa. Akan terbiasa ketika apa namanya, ketika ada gangguan, misalnya ketika ada gangguan untuk jasadnya, untuk fisiknya, kalau gangguannya hanya sedikit, tidak langsung gampang menyerah. Misalnya kalau yang, nah ini kan karena waktu sehatnya jasad sehat, kemudian tadinya apa namanya, hati dan pikiran tentram. Ini contohnya begini, kalau yang biasa, nah ini kan ditekankan untuk biasakan. Kalau yang sudah biasa, berartinya kalau sudah biasa, ini contoh amal nih ya. Kalau sudah biasa wudhu sebelum tidur, namanya sudah biasa. Itu kan sebutannya kan sudah biasa. Artinya, nah gitu, biasa. Nah, artinya, misalnya seseorang ini, ya dia akan wudhu sebelum tidur karena sudah jadi biasa. Kalau mau tidur, wudhu dulu. Nah, itu kan dikerjakannya waktu gitu, membiasakannya itu ketika sedang sehat. Kalau di hadis yang tadi itu, ketika pikiran dan hati itu tenang, tidak banyak apa namanya, tidak banyak masalah, mungkinnya tidak banyak godaan lah gitu. Artinya ini benar-benar memungkinkan badannya sedang sehat, hatinya juga sedang tenang, tentram, damai. Nah, kondisi ini memungkinkan seseorang untuk beramal secara maksimal. Nah, di situ kerjakan secara maksimal. Kita minta tolong untuk bisa konsisten dalam beramal itu dengan cara seperti itu. Ketika badan sedang sehat, pikiran sedang tenang, tidak banyak gangguan, nah ini kondisi yang memungkinkan untuk beramal secara maksimal. Lakukan. Ini contoh nih ya, saya ambil contoh nih.
Kalau orang yang sudah biasa sebelum wudhu, sebelum tidur mengerjakan wudhu, tentu kalau sudah biasa, badan sedang sehat, sedang enggak ada halangan apa-apa, lancar, artinya akan lancar, memang sudah biasa. Kalau mau tidur, wudhu dulu, mau tidur, wudhu dulu. Apalagi kan badannya sehat, apa yang menghalanginya untuk tidak wudhu? Pasti wudhu. Nah, misalnya ketika datanglah satu kondisi di mana badan teh asa taririsnya, asa tegernah awak, teh akan menghalangi. Apalagi kalau cuacanya dingin, nyabak cai teh asa nyabak es nyebut nanti. Biasa nyabak es, nyabak cai ge. Badan sedang ini, itu badan sedang jelek berarti. Disebut ya tariris, batur teh tiris, gimana nama tiris, man? Itulah yang dia rasakan, asa tariris, nya gitu, artinya badannya bermasalah. Kesehatannya terganggu. Tapi kalau yang sudah biasa, dia tidak akan mudah menyerah. Kita perlu membiasakan diri deh. Apabila sudah menjadi biasa, dia tidak akan mudah menyerah. Taririsah, jual ditinggalkan, gitu tante, wudhu nanti. Padahal masih bisa berpikir begini, paksakan gitu ya wudhu ya. Paksakan lah. Itu tirisnya, tiris namanya, tariris nama. Justru didinya, justru di situ kan pahalanya lebih besar. Ketika sedang badannya itu sedang nggak enak, sebutnya kurang enak badan, disebut nantinya, ada rasa enggan, ada rasa mau mengerjakan wudhu, padahal wudhunya sudah biasa, setiap mau tidur juga dikerjakan. Tapi dalam kondisi demikian, kemudian muncullah rasa, rada hoream, rada tariris, eta perang batin didinya mau wudhu nggak? Nah, kalau orang yang sudah biasa seperti di hadis ini, sihnya Rasulullah memerintahkan beramalah di pagi hari, beramalah di sore hari. Nah, kalau di hadis lain tadinya juga di malam hari. Nah, kalau sudah biasa, maka tidak akan mudah. Kalau sudah biasa, kalau sudah membiasakan suatu amal, pasti tidak akan mudah untuk meninggalkan. Padahal tanya yang disebut al-akhlakul karimah itu, kalau ajaran Islam sudah diamalkan secara konsisten. Hingga ajaran Islam itu meresap, melekat, dan mendarah daging di dalam diri. Nah, itulah al-akhlakul karimah. Karena kalau sudah demikian, maka yang diamalkannya itu pasti dari ajaran Islam. Karena sudah mendarah daging tadi sebutannya ya. Sudah mendarah daging di dalam dirinya, maka yang diamalkannya itu pasti dari ajaran Islam. Selalu yang diajarkannya itu dari ajaran Islam. Nah, itulah al-akhlakul karimah. Nah, yang kedua nih. Ini masih ada satu hadis lagi, sayang nih, masih yang pertamanya. Dari ini hadisnya riwayat Muslim. An Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama ana basyarun. Nah, ini basyarunnya yang kemarin. Ini basyarun dari manusia biasa. Innama ana basyarun ardo kama yarol basyaru wa agdobu kama yagdobul basyaru. Ya, dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya. Ini hadisnya riwayat Muslim nih. Kalau di aplikasi di Muslimnya itu nomor 4712. Nah, sambil dilihat di sini nih ya, di aplikasinya nih. Sebentar ya. Nah, ini nih ayat hadisnya nih.
Oh, panjang di asli nama. Ini yang pendeknya, versi pendeknya seperti ini. Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW bersabda, Innama ana basyarun. Aku ini hanya atau hanyalah aku ini basyarun, manusia biasa. Manusia biasalah. Kemarinnya kebetulan sihnya Rasul itu kan ada jasadnya. Rasulullah kan jelas jasadnya nampak, ada jasadnya. Jasadnya itu sama dengan yang lain, ada tulangnya, ada dagingnya, ada darahnya, ada kulitnya, sama. Nabi juga dengan manusia yang lain. Berarti Nabi juga sama segala-galanya, manusia. Nah, Rasulullah bersabda, aku ini manusia seperti semua manusia. Ardo kama yardo, aku merasa ridho, artinya merasa ridho, merasa tentram, nyaman, nikmat. Rasulullah juga suka merasakan hal seperti itu. Ardo kama yardol basyaru, aku merasa ridho seperti umumnya manusia merasa ridho. Wa agdobu kama yagdobul basyaru, dan aku juga suka marah seperti semua orang, artinya seperti umumnya manusia juga suka marah. Nah, ini kalau yang lebih versi panjangnya seperti ini nih hadis yang barusannya. Jadi Rasulullah itu di hadis tadi mengatakan, aku ini manusia biasa. Jadi jangan dianggap beda, jangan dikultuskan. Misalnya kalau manusia bisa terbang nggak? Ya enggak, ya Nabi juga nggak bisa berarti. Itulah. Kalau manusia bisa terbang nggak? Mana ada manusia bisa terbang? Nabi berarti juga Nabi juga apa? Berarti Nabi juga nggak bisa. Kalau manusia tenggelam tenggelam ke dalam air, mati nggak? Iya, kalau ikan di dalam air 24 jam enggak mati. Kalau manusia masuk ke dalam air misalnya yang tenggelam, mati nggak? Nggak pakai lama, mati pasti. Nabi juga sama. Kalau Nabi tenggelam, sama. Nabi juga akan mengalami hal yang sama. Nah, itu kan manusia biasa. Nah, ini hadis yang lebih panjangnya seperti ini nih. Kita baca terjemahnya saja nih ya. Alah, panjang nih. Anas bin Malik berkata, Ummu Sulaim, yaitu ibunya Anas ya, mempunyai seorang anak yatim perempuan. Pada suatu ketika Rasulullah SAW melihat anak yatim tersebut dan berkata, oh rupanya kamu memang sudah besar tapi belum dewasa. Mendengar ucapan tersebut, anak yatim perempuan itu kembali kepada Ummu Sulaim sambil menangis. Kemudian Ummu Sulaim bertanya, ada apa denganmu, wahai anakku? Ya, anak perempuannya itu menjawab, Rasulullah telah mengatakan kepada saya bahwasanya saya belum dewasa dan saya tidak akan menjadi dewasa selamanya. Nah, jadi gitunya dalam bentuk itu tadi teh. Oh, kamu sudah besar ya, tapi kamu belum dewasa. Bongsor mungkinnya ini nih anaknya nih, badannya besar tapi belum dewasa. Tapi si anak itu malah mengatakan demikian barusannya. Rasulullah telah mengatakan kepada saya bahwa saya belum dewasa dan saya tidak akan menjadi dewasa selamanya. Mendengar pengaduan anak perempuannya itu, akhirnya Ummu Sulaim pun segera keluar dari rumah dengan mengenakan kerudungnya untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Setelah bertemu dengan Rasulullah SAW, Ummu Sulaim langsung bertanya, ada apa denganmu? Itunya Rasulullah bertanya, ada apa denganmu wahai Ummu Sulaim? Ummu Sulaim menjawab, anak perempuan saya mengadu kepada saya bahwasanya engkau ya Tuhan, gitu Rasulullah, mengucapkan kata-kata yang menyedihkan hati anak perempuan saya yang yatim. Rasulullah SAW balik bertanya,
Apakah maksudmu, wahai Ummu Sulaim? Ummu Sulaim mulai menjelaskan, kata anak perempuan saya, engkau telah mengatakan bahwasanya dia tidak akan menjadi dewasa. Mendengar keterangan itu, Rasulullah SAW pun tertawa dan berkata, wahai Ummu Sulaim, tidak tahukah kamu apa yang pernah aku syaratkan? Tidak tahukah kamu apa yang pernah aku syaratkan kepada Tuhanku? Sesungguhnya ada syarat yang harus aku penuhi terhadap Tuhanku. Aku berkata, ya Tuhanku, aku hanyalah seorang manusia. Nah ini nih ya, aku hanyalah seorang manusianya. Wahai Tuhanku, aku hanyalah seorang manusia. Aku bisa ridho sebagaimana orang lain juga suka demikian, dan aku juga bisa marah sebagaimana orang-orang atau orang lain juga bisa demikian. Apabila ada seseorang dari umatku yang tersakiti oleh kata-kataku yang semestinya, yang tidak selayaknya aku ucapkan kepadanya. Nah ini bagian akhirnya nih, yang penting nih, diawali dari yang tadi. Ya Allah, aku manusia biasa. Aku suka merasa bahagia, nyaman, nikmat seperti orang-orang juga merasakannya. Aku suka marah seperti orang-orang juga suka melakukannya. Tapi ini nih, apabila ada seseorang dari umatku yang tersakiti oleh kata-kataku yang tidak sepantasnya aku ucapkan, maka jadikanlah hal tersebut sebagai pelebur dosa dan sebagai pahala yang dapat mendekatkannya kepadamu di hari kiamat kelak. Genahnya nyeri hatiku Nabi mah. Genahnya sakit hati oleh ucapan Nabi mah. Apabila ada orang yang merasa sakit hati karena ucapan yang tidak layak aku katakan, maka jadikanlah hal tersebut sebagai penghapus dosanya dan menjadi pahala baginya. Padahal nggak ada sebetulnya kan, mana ada Rasulullah pernah menyakiti orang. Jangankan setelah menjadi nabi, sebelum menjadi nabi saja nggak pernah ada orang yang sakit hati oleh Rasulullah. Makanya tadi kan agak bedanya. Rasulullah mengatakan apa, tapi tadi anak itu mengatakan beda kepada ibunya. Rasulullah mengatakan saya belum dewasa dan nggak akan pernah dewasa. Padahal nggak ngomong seperti itu Rasulullah. Rasulullah itu mengatakan, oh, kamu sudah besar ya, tapi kamu belum dewasa. Apa yang salah? Oh, kamu sekarang sudah besar ya, tapi kamu belum dewasa. Orang itu malah mengatakan, ya si anak itu mengatakan, Rasulullah mengatakan begini, sayang ini gak akan pernah dewasa sampai selamanya. Cek lebih tidak tentu, terus masa ngomong gitu. Enggak, saya nggak merasa bicara seperti itu. Tapi kan ini Rasulullah kan di akhir hadis tadinya, andai ada orang yang merasa sakit hati karena ucapanku, maka itu ya jadikanlah itu sebagai penghapus dosanya dan menjadi pahala baginya. Satu lagi nih, ada satu, ini masih nomor satu ya, nomor satu ini kan nih mengobati, ini nomor satu dari hal ini, mengobati tahawur itu ada 4 cara. Satu dengan ilmu, nah masih bagian yang itu dengan ilmu. Diawali dengan ilmu itu artinya kan tahu keburukan dari tahawur apa, dan ya, mengetahuinya keburukan dari tahawur. Tahawur itu bisa jadi dua nih, maknanya bisa jadi dua ya. Satu, berani melakukan yang jelas-jelas haram, atau berani melakukan yang dilarang kalaupun tidak haram lah gitunya, berani melakukan yang dilarang oleh Islam. Atau tahawur itu bisa juga dengan arti melakukan sesuatu tanpa pemikiran dan pertimbangan yang matang. Iya tanu sologoto sembrono ugal-ugalan tanu kitu tah itu dosa. Nah mengobatinya adalah harus mengetahui keburukannya apa dan manfaat dari menahan diri dari tahawur itu apa. Nah yang barusan lahnya yang terakhir nih untuk yang nomor satu tersebut,
Imam Asy-Syafi'i berkata, manis tugdiba falam yaghdab fahuwa himarun. Orang yang seharusnya marah tapi tidak marah itu adalah keledai. Jadi marah itu boleh nggak sih? Wajib. Dalam hal apa? Itunya dalam hal apa? Rasulullah SAW itu marah besar apabila hak Allah dilanggar. Jadi marah itu bisa salah, bisa baik enggak, buruk enggak, gitulah. Marah ini bisa demikian, baik enggak, buruk enggak. Ada marah yang wajib dan kalau marah diberi pahala. Seperti Nabi marah apabila melihat hak Allah dilanggar, diberi pahala. Justru kalau tidak ada rasa marah ketika hak Allah dilanggar, ketika Islam itu dilanggar, apalagi dihinakan, dilecehkan, nggak ada rasa marah di dalam hati, dosa berarti. Karena harus marah dalam urusan seperti itu, harus marah. Nah, orang yang dalam hal apapun tidak pernah marah, nih diantaranya perkataan Imam Asy-Syafi'i, orang yang semestinya marah tapi tidak marah itu adalah keledai. Nah, seharusnya marah tadi kan dalam urusan apa? Seharusnya marah, kudu malahan harus marah, wajib marah. Kalau melihat hak Allah dilanggar, kalau melihat pelanggaran terhadap ajaran Islam, harus marah melihat yang demikian. Ternyata tidak marah, keledai berarti menurut Nabi. Kemudian satu lagi. Lanjutannya perkataan Imam Asy-Syafi'i, wa manis durdiya falam yardo fahuwa syaitonun. Barang siapa seharusnya merasa ridho, tapi dia tidak merasa ridho, malah protes, itu adalah setan. Barang siapa yang seharusnya semestinya merasa ridho tapi tidak merasa ridho. Nah, kalau di sini nih ridhonya itu anggaplah begini, terhadap segala ketetapan dan pemberian Allah itu wajib ridho. Bahasa lainnya sebutannya kan qanaah, nggak boleh protes kepada Allah. Gak boleh mempertanyakan, apalagi menyalahkan Allah. Wajibnya ridho terhadap apapun yang diberikan oleh Allah, apapun yang ditetapkan oleh Allah. Nah, barang siapa tidak merasa ridho pada sesuatu yang seharusnya merasa ridho, itu adalah setan. Nah, itulah yang terakhirnya dari yang nomor 1. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, barang siapa yang semestinya marah tapi tidak marah itu adalah keledai. Barang siapa yang tidak merasa ridho pada sesuatu yang seharusnya merasa ridho itu adalah setan.